Oke anak-anak, kita lanjutkan untuk pemodelan database ya. Kalau yang di video sebelumnya kita sudah install Visual Paradigm dan juga sudah menggambar ERD perpustakaan dalam tahap pemodelan konseptualnya. Sekarang kita akan buat pemodelan logical dan pemodelan fisikalnya. Logical model itu adalah transformasi dari ERD di mana dia sudah ditambah dengan struktur kolom dan bisa jadi juga ditambah dengan tipe datanya. Tapi tidak kolom types-nya tidak wajib ya, dia bisa opsional. Yang jelas dia sudah harus ada struktur kolomnya bagaimana. Jadi di sini saya besarkan contoh ada entitas album, location, member, comment, foto, dan tag. Di sini sudah ada relasi-relasinya. Nah, di sini sudah ada nama tabelnya. Jadi setiap entitas itu akan diterjemahkan ke dalam sebuah tabel ya. Sudah ada nama tabelnya, kemudian struktur kolomnya, kemudian di sini ada tipe datanya. Kemudian tipenya apakah null atau not null. Sebuah kolom, sebuah atribut itu bisa dibuat null atau null. Null itu artinya tidak memiliki nilai. Jadi null itu tidak sama dengan nol ya. Kalau nol itu ada nilainya adalah nol. Tapi kalau null itu tidak ada nilai sama sekali. Jadi nol ini sama dengan tidak ada nilai sama sekali. Tapi dia tidak sama dengan nol, bukan nol. Jadi setiap atribut itu bisa dipilih null atau not null. Null atau not null. Ya, kalau atribut itu diset ke null, maka dia boleh dikosongi, boleh tidak diisi. Tapi kalau diset ke not null, maka dia harus diisi. Contoh nama itu biasanya not null, karena dia harus ada namanya, harus diisi nama. Kemudian seluruh primary key itu harus not null karena harus diisi. Sedangkan kolom-kolom yang lain yang boleh dikosongi, misalnya hobi, ada beberapa hobi yang boleh tidak diisi jika memang nggak punya hobi dan lain sebagainya. Ini adalah pemodelan logical. Untuk pemodelan physical ini lebih detail lagi. Kamu lihat di entitas foto, di sini ada primary key berupa ID, kemudian ada atribut title, description, privacy, upload date, dan view. Di sini pada pemodelan physical dalam entitas foto itu ada tambahan foreign key. Album ID, location ID, member ID ini adalah foreign key. Kemudian di tag foto juga ada tag ID dan foto ID, ini adalah foreign key. Di comment ini ada foto ID, ini juga adalah foreign key. Foto ID ini foreign key dari tabel foto atau dari entitas foto. Tag ID dan foto ID ini juga dari foto. Album ID, location ID, dan member ID. Album ID ini dari album. Location ID ini dari location, member ID itu dari member. Ini foreign key-nya juga sudah dimodelkan. Ini untuk yang pemodelan physical. Jadi dia lebih detail lagi. Oke, sekarang langsung saja kita mau memodelkan perpustakaan ERD perpustakaan kita ini ke dalam model logical dan physical ya. Kemarin sudah install Visual Paradigm. Sekarang kita buka Visual Paradigm-nya, kemudian bikin ERD. Cara membuat project baru ERD seperti di video sebelumnya. Sekarang kita buat entitasnya dulu. Ada beberapa entitas di sini: siswa, guru, karyawan, buku, dan kategori. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 entity ya. 2, 3, 4, 5. Oke.
entity yang pertama adalah siswa. Zoom in dulu biar lebih terlihat jelas. Untuk mengganti tulisan entity ini bisa kamu klik 2 kali. Kemudian ada guru. Ini ya. Kemudian ada yang ketiga adalah karyawan. Kemudian di sini ada buku. Lalu ada kategori. Oke. Sekarang untuk setiap entitas ini kita buat atributnya dengan menggunakan new columns. Jadi entitas itu akan diterjemahkan ke dalam tabel menjadi dalam bentuk fisiknya ya, wujudnya nanti itu akan menjadi sebuah tabel di dalam database itu. Sedangkan atribut itu akan menjadi kolom. Jadi ini kita bikin kolom. Siswa itu ada NIS, kemudian ada nama, kemudian kode kelas, kode jurusan. Sorry, kurang kode jurusan. Klik kanan new column, kode jurusan. Oke. Kelebihan 1 dihapus aja. Oh, keliru. Delete kolomnya. Nah, ini apa ini? Nggak sengaja. Oke, sekarang di sini di buku ada nomor buku, kemudian ada judul, pengarang, tahun terbit ya, kemudian penerbit. Oke. Ini kenapa ya, sebentar. Gak apa-apa. Kemudian guru, kita new column, ada name dan juga nama. Nama, kemudian karyawan, ada nomor karyawan dan nama, kemudian kategori. Kategori ada kode kategori, ada nama kategori. Oke. Nah, kemudian kamu bisa lihat di sebelah kanan setiap kolom itu ada integer, 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 integer. Kemudian ada angka di sini, angka 10, integer 10. Itu artinya kolom ini diberi tipe integer dengan nilai maksimal 10 digit. Kemudian di sini ada huruf N, itu menunjukkan bahwa atribut itu boleh 0. Jadi boleh dikosongi. Nah, ini perlu kita sesuaikan. Apakah NIS ini akan tipe datanya integer? Masih ingat di kelas 10 pada saat belajar Progress, integer itu bilangan bulat ya.
Apakah nomor induk siswa itu bilangan bulat? Ya. Kemudian panjangnya berapa? Nanti kita set. Kemudian N ini adalah 0. Apakah boleh 0? Harusnya tidak boleh. Nah, kita pilih kolom yang pertama, kemudian open specification. Integer oke. Kita ganti berapa digit ya? 6, paling banyak 6. Kemudian nullable-nya nggak usah. Oke, nullable nggak usah. Kemudian dia dibuat sebagai primary key, include in primary key, kemudian apply. Oke. Nah, nama, apakah nama integer? Tidak ya. Nama itu harusnya adalah varchar. Varchar itu tipe data karakter. Kenapa disebut dengan varchar? Karena kalau karakter biasa dia panjangnya atau jumlah memori yang dipakai itu tetap. Kalau karakter kamu batasi 10 karakter, maka dia akan mengalokasikan alamat di memori sebanyak 10 karakter. Tapi kalau varchar itu dia alamat yang dipakai di memori tergantung dari jumlah karakter yang dituliskan di situ. Nah, di sini tetap bisa kita batasi, misalnya 60 huruf atau 60 karakter. Jadi nanti dia diisi dengan nama yang di atas 50 karakter, dia nggak mau. Kemudian apakah primary key? Bukan. Apakah nullable? Tidak. Ya, jadi dia tidak boleh tidak diisi ya, harus diisi. Apply. Kemudian kode kelas kita kasih varchar juga aja, karena X RPL 1, X1 RPL 2 dan seterusnya kan. Nah, kita batasi 6. Kemudian labelnya dimatikan, jadi harus diisi kelasnya. Kemudian ini kode jurusan varchar juga, RPL, TKC, TPSM, labelnya dimatikan juga. Oke, kemudian sekarang guru. NIP ini dia primary key, kemudian integer oke, panjangnya adalah 14 digit. Kemudian nama varchar, tipe datanya varchar karena dia huruf karakter, kita batasi 50 dan bukan primary key dan tetap tidak boleh kosong. Kemudian karyawan, nomor karyawan adalah integer, nggak apa-apa, kita batasi 3. Primary key oke. Nama adalah varchar, kita kasih 50. Oke. Kemudian buku, nomor buku itu varchar biasanya karena mengandung angka dan huruf, kita batasi 10. Primary key oke. Judul buku varchar juga kita kasih 255, nggak apa-apa panjang, harus diisi, jadi nullable-nya dimatikan juga. Pengarang jelas varchar, kita batasi 150 karena bisa jadi yang ngarang lebih dari satu ya, harus ada pengarangnya. Kemudian tahun terbit tahun terbit ini bisa kita kasih date ya, tanggal. Oke. Nullable nggak apa-apa, nggak perlu diisi, nggak apa-apa tahun terbit, boleh diisi boleh tidak, jadi nullable-nya dicentang ada tanda N. Kemudian penerbit varchar, jelas varchar karena dia bakal huruf. Penerbit kita batasi 100 huruf maksimal, boleh tidak diisi. Oke. Hidupkan dulu. Kemudian kategori
kode kategori kita buat integer nggak apa-apa, 2 digit, primary key. Oke. Kemudian nama kategori varchar 50 aja, harus diisi, jadi ini labelnya dimatikan. Oke. Nah, sudah jadi entitas kita. Sekarang kita buat relasinya. Kita lihat antara siswa dengan buku adalah one to many. Oke, one to many. Sini ke sorry. Oke, one to many ke sini ya. Oke. Oke, ini tadi double ini sebentar. Ini nggak mau, ini ada bug ya, ngebug. Apalah. Nah, ini dari siswa ke buku adalah one to many. Sekarang guru dan buku juga one to many. Cancel. Bisa kita atur seperti ini ya, biar agak tidak terlalu berantakan. Oke. Nah. Ini tidak perlu. Nggak apa-apa. Kemudian karyawan dengan buku juga one to many. Oke. Ini kita hapus aja deh. Kita ulang untuk yang ini. Karena ini muncul foreign key di sini, ini agak jelas. Oke. Nah, kita ulang one to many dari guru ke buku. Oke. Nah, sudah benar. Kemudian antara buku dengan kategori adalah many to one. Many banyak buku, satu kategori. Satu kategori bisa banyak buku. Many to one. Ini ya. Nah, kita geser ke sini biar lebih jelas. Many to one. Oke. Nah, ini secara auto dia sudah memodelkan secara fisikal juga ya, nggak cuma logical, karena pada saat kalian memberikan relation ke sini, ke entitas-entitas ini sudah auto ada foreign key yang ditambahkan ya, Kamu bisa lihat di sini antara siswa dengan buku kan one to many. Nah, di sini ada siswa NIS, ini adalah foreign key yang dibuat auto oleh Visual Paradigm. Jadi bisa tahu nanti siswa mana yang meminjam buku, kemudian buku nomor berapa yang dipinjam. Sebaiknya ini tidak perlu, nggak apa-apa, ini tadi karena error, kita hapuslah, delete. Nah, kita ulang tadi, siswa dengan buku adalah one to many. Oke. Nah,
Oke, nah ada siswa NIS di sini untuk menunjukkan kalau ada buku yang dipinjam nanti ditulis NIS nomor induk siswanya yang mana aja yang meminjam buku itu. Kemudian ada karyawan, nomor karyawan dari tabel karyawan, nomor karyawan itu juga menunjukkan kalau ada karyawan yang pinjam buku itu nomor karyawannya ditulis. Oh jadi misalnya buku nomor 1 judulnya Berjalan-jalan menuju Roma dikarang oleh Siswanto misalnya. Kemudian kode karyawan di situ tertulis 2E, artinya buku itu dipinjam oleh karyawan dengan nomor karyawan 2. Kemudian sama guru di sini juga meminjamkan ini NIP ya. Jadi kalau misalkan ada buku nomor 2 judulnya Berjalan-jalan menuju Paris, pengarangnya Suswanti misalnya. Kemudian di situ guru NIP-nya tertulis 305. Oh, berarti buku itu dipinjam oleh guru dengan NIP 305. Misalnya guru dengan NIP 305 itu namanya Joko misalnya. Dan lain sebagainya. Kemudian kategori dengan buku, di sini juga auto muncul foreign key. Ini kategori, kode kategori ini adalah foreign key dari tabel kategori. Di sini bisa dilihat kalau misalkan buku nomor 1 judulnya sesuatu, kemudian kode kategorinya 1. Kode kategori 1 itu misalnya adalah buku fiksi, kemudian kategori 2 itu atlas, kategori 3 itu kamus. Nah, berarti kalau buku sesuatu tadi kategorinya fiksi, maka kode kategorinya yang akan tertulis pada tabel buku ini adalah kategori 1. Jadi ini pemodelan fisikal kita sudah jadi ya, konseptual sudah jadi, konseptualnya ini ya. Kemudian logical dan fisikalnya ini. Logicalnya itu adalah ketika belum ada foreign key, ini logical. Setelah ada foreign key ini, 4 ini, maka dia menjadi model data fisikal. Baik anak-anak, itu transformasi kita ke model data fisikal dari database perpustakaan sederhana yang sudah kita buat di video sebelumnya. Jangan lupa dipraktikkan di rumah masing-masing melalui laptopnya masing-masing. Kemudian hasilnya bisa kamu save, kemudian diupload ya, diupload atau diekspor ke image, diagram as image, kemudian disimpan di suatu tempat yang lebih mudah kalian jangkau ya. Contoh Bu Dewi akan menyimpan di KBM, mana ya KBM? Nah, KBM 2021 basis data. Oke. Kemudian pilih ini, pilih ERD yang akan diekspor, kemudian pilih ekspor. Kemudian nanti kamu bisa lihat bahwa dia akan tersimpan sebagai sebuah gambar. Ya. Jadi, setelah tersimpan ke dalam sebuah gambar itu harus kalian upload di aktivitas berikutnya. Terima kasih. Nana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.